Halo guys, buat kalian yang mungkin baru masuk sekolah menengah, misalnya SMP atau SMA, pasti kalian suka bertanya-tanya, apakah gua harus ikutan ekskul atau mungkin ikutan OSIS atau ikutan dua-duanya? Kali ini kita akan membahas kedua hal tersebut, kedua manfaatnya. Tapi sebelum itu, kita intro dulu. Gue tahu dalam menentukan ikutan OSIS atau ekskul itu merupakan suatu hal yang membingungkan. Karena kita juga nggak tahu sebenarnya mereka kedua ini apa sebenarnya. Apalagi yang sebelumnya di SD belum pernah ikutan sama sekali. Nah, kita mulai dari ekskul dulu. Dalam ekskul itu kita bisa mendapatkan berbagai manfaat, terutama dalam hal mengeksplorasi apa yang menjadi minat dan bakat kita secara pribadi. Dalam ekskul itu banyak contohnya, misalnya kayak dalam olahraga, sepak bola, voli, basket, pencaksilat, taekwondo, merpati putih, silat, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian dari segi seni, kita juga bisa ikutan kayak misalnya teater, yang seputar musik seperti marawis. Dan yang ketiga ada lagi dari segi akademik, kita bisa ikutan debat, kemudian ada kelompok ilmiah remaja, dan masih banyak yang lainnya. Manfaat yang kedua kalau kalian ikutan ekskul itu adalah kalian bisa ikutan dan bertemu dengan teman-teman yang minatnya sama juga. Misalnya ikutan basket, kalian bisa mengasah ekskul basket bersama-sama. Sehingga nanti kalau kalian misalnya ikutan kompetisi atau ingin menjadi pebasket profesional, itu kalian bisa bekerja sama. Dan di ekskul itu kan pasti banyak ada kegiatannya, macam-macam eventnya. Kalian juga bisa mengasah skill kerjasama kalian di situ. Manfaat selanjutnya yang ketiga, kalau kita ikutan ekskul, kita bisa menjadi seorang profesional yang lebih cepat atau lebih dini. Karena kita mengasah kemampuan kita lebih cepat juga dibanding orang-orang yang mungkin baru pas kuliah atau bahkan baru lulus kuliah, itu baru mengasah skill lebih dalam. Contohnya misalnya kalian ikutin sebuah ekskul akademik, misalnya IT atau Information Technology. Kalian belajar coding, belajar soal network, belajar soal berbagai macam hal yang seputar pemrograman. Itu kalian bisa punya skill lebih dulu. Bahkan kalau kalian bisa menaruh portofolio lebih awal, itu bisa kelihatan oleh para talent hunter. Jadi kalian bisa menjadi profesional yang lebih cepat dan lebih matang. Sekarang kita bicara tentang OSIS. OSIS adalah sekelompok siswa yang dipilih untuk menjadi pemimpin siswa lainnya, yang ditugaskan untuk membantu dan mengadvokasi berbagai kebutuhan siswa dan juga membantu sekolah untuk mencapai berbagai perubahan-perubahan positif baik di dalam maupun di luar sekolah, yang mana itu masyarakat lainnya juga. Yang pertama, manfaat yang paling besar kalau teman-teman ikutan OSIS itu adalah bisa melatih kemampuan kepemimpinan secara kuat. Kalau kalian ikutan OSIS, kalian akan terlibat berbagai hal dalam membuat keputusan, dalam memimpin berbagai acara, proyek, mengorganisasi acara. Nah, bahkan sekedar memimpin rapat pun itu bisa melatih kepemimpinan kalian. Dan kalau kalian ikutan OSIS, ini bisa menjadi prospek banget karena kalian bisa terbantu untuk mengejar karir kalian, terutama dalam hal misalnya politik, bisnis, atau berbagai bentuk karir lainnya. OSIS dapat membantu untuk membuat kalian melaju lebih lancar dan lebih matang. Oke, manfaat yang kedua adalah kita bisa terlatih untuk melakukan complex problem solving atau menyelesaikan masalah yang kompleks. Kalau kita menjadi siswa yang biasa aja, nggak ikutan OSIS, nggak pernah menjadi seorang organisator, kita nggak terlatih untuk mengenal berbagai macam masalah. Mungkin kita cuma pernah terpapar dengan jenis permasalahan yang simple atau paling jauh hanya yang complicated aja. Tapi dengan kita menjadi seorang organisator, menjadi OSIS, kita bisa menemukan permasalahan yang belum pernah ditemukan kalau kita cuma menjadi orang-orang yang menjalani kehidupan sehari-hari sebagai siswa biasa. Dan kita juga bisa mendengarkan berbagai keluh kesah karena kita punya kapasitas dan kapabilitas juga, yang mana diberikan kepada kita untuk mewujudkan perubahan-perubahan positif dalam mengatasi permasalahan di sekolah. Oke, selanjutnya manfaat yang ketiga itu adalah melatih kemampuan entrepreneurship kalian. Biasanya kalau OSIS itu kita punya kegiatan atau acara yang butuh dana gede banget. Jadi kita mau gak mau entah minta ke sekolah atau kita buat pendanaan sendiri. Biasanya tuh teman-teman banyak yang sering dikatain kalau jualan tuh jualan kue-kue, jualan danus.
Tapi sebenarnya itu gak apa-apa banget karena itu bisa melatih mental kalian untuk menjadi seorang pebisnis atau entrepreneur yang handal ke depannya. Jadi kalian udah biasa ditolak, udah biasa menerima feedback bahwa misalnya risol kalian tuh gak enak, atau misalkan sosis bakar kalian gak enak. Itu kalian akan menjadi terbiasa dan akan lebih menjadi lihai dalam berbisnis. Nah, tapi kalian sebetulnya nggak perlu terlalu bingung sih kalau milih antara OSIS atau ekskul, karena sebetulnya di antara keduanya ada manfaat yang sama-sama akan kalian dapat kalau kalian cuma ikutan salah satunya. Yang pertama adalah melatih soft skill atau keterampilan sosial kalian. Pasti ikutan ekskul ataupun OSIS, kalian akan terlibat dalam kehidupan sosial yang lebih jauh luas daripada cuman nggak ikut apa-apa. Yang kedua, kalian juga bisa melatih soft skill kalian secara khusus, misalnya public speaking, kepemimpinan itu sendiri, kemudian melatih bagaimana caranya komunikasi interpersonal atau komunikasi kelompok, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga adalah membantu kalian untuk bisa lolos ke perguruan tinggi lebih baik lagi. Karena di Indonesia sendiri itu udah banyak banget perguruan tinggi yang menyediakan jalur-jalur masuk perguruan tinggi selain dari nilai ujian aja. Contohnya misalnya jalur prestasi, jalur ketua OSIS, atau bahkan jalur influencer, atau mungkin jalur orang dalam. Dan masih banyak yang lainnya, itu bisa kalian cari sendiri ya. Oke, intinya keduanya sih bisa membantu teman-teman untuk lebih hebat di masa depan. Kalian bisa memiliki pola pikir yang lebih visioner dan punya skill-skill yang lebih matang lagi. Tetapi semuanya kembali lagi ke tujuan kalian masing-masing. Kalau kalian pilih ekskul, artinya kalian pengen menjadi seorang yang lebih tajam dan lebih terampil dalam suatu bidang tertentu. Atau kalau kalian pilihnya OSIS, kalian berarti ingin menjadi sosok yang lebih kuat secara kepemimpinan dan punya keterampilan sosial yang lebih matang secara menyeluruh. Itu semua kembali lagi tergantung tujuan kalian. Oke, sekian aja pembahasan tentang mana yang lebih baik, ikutan ekskul atau ikutan OSIS. Itu semua tergantung pilihan kamu. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa bagikan ke teman-teman kamu, dan jangan lupa juga like atau komen di bawah ya. Dan terima kasih, Vin. Halo guys, kali ini gue akan membahas soal kok gitu lagi ya buat kalian yang bisa dari mana? Sorry mas, sorry dong. Lebih cepat juga pada saat masih muda, pas masih SMA contohnya, kita udah bisa memilih. Ini ulang lagi, pusing. Pengen ngomong apa sih? Lagi off. Dan ini juga bisa membantu kalian untuk berpikir jauh lebih ke depan, lebih visioner dan lebih matang dalam berorganisasi. Koordinasi.